Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang. Kami ucapkan pada seluruh peserta dan narasumber kita hari ini. Salsabila Kurotul Ayun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Gois yang akan memandu jalannya acara alumni Talk hari ini. Sebelum kita mulai, ada sedikit informasi. Meskipun peserta yang hadir di Zoom pagi hari ini belum terlalu banyak, nggak perlu khawatir karena sesi hari ini direkam dan akan diunggah akun YouTube alum sehingga dapat ditonton kembali dan dibagikan kepada alumni lain. Agar acara berjalan lebih terarah, kita bisa langsung masuk ke sesi utama. Untuk itu, saya serahkan jalannya acara kepada moderator kita, pada saudari kalian kami serahkan. Terima kasih Boy selaku MC yang telah memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita yang sudah berada di tengah semua, Kak Salsabila Kurota Ayun atau yang biasa dipanggil Kak Caca. Apa kabar Kak? Baik, kabarnya. Ini lagi di perjalanan ya Kak? Ini yang lagi di perjalanan. Nanti mohon maaf banget kalau misalkan emang ada gangguan koneksi atau gimana ya sebelumnya. Ya, aman Kak. Semoga Soalnya, dalam keadaan iya, yang sehat dan hati-hati ya Kak di jalannya. ya, thank Terima you. kasih sudah menyempatkan waktunya walaupun berada dalam tengah kesibukan Caca, tapi masih Ya, sempat untuk menjadi sumber di alumni talk ini. Perkenalkan, aku Faya Zakaria yang pada kesempatan ini akan bersamai kita semua sebagai moderator dalam sesi diskusi. Itu aku mau menginfokan kalau sesi alumni talk hari ini itu lagi direkam dan nanti itu akan ditayangkan di YouTube Ikalum FKM UMJ. Jadi teman-teman yang tidak berkesempatan untuk hadir di Zoom kita kali ini bisa merewatch kembali materi yang akan disampaikan atau membagikan ke teman-teman yang lain. Nah, eh, sebelum kita memulai, jadi teman-teman semua tema yang kita angkat hari ini adalah realita lapangan. Apa yang tidak kita pelajari tentang AMDAL di bangku kuliah dan perbandingannya teori dan realitanya di lapangan. Kalau kita lihat selama perkuliahan kita banyak belajar AMDAL dari sisi konsep doang, regulasi dan tahapan penyusunan AMDAL. Tapi ketika masuk kerja ternyata realitanya itu mungkin berbeda dan itu akan dikupas tuntas di sesi alumni talk kita kali ini. Melalui sesi ini, kita mau menggali langsung dari pengalaman praktis di lapangan, tentang lapangan, tantangan, gap antara teori dan praktek, serta skill apa saja yang perlu dikuasai untuk eh, ber- untuk menjalankan praktek amdal di lapangan. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sesi diskusi bersama Salsabila. Untuk pertanyaan pembuka, ini yang menjadi pertanyaan yang paling dikepoin sama teman-teman Kesling aku. Selama mahasiswa itu kita belajar AMDAL dari sisi konsep doang dan regulasi. Di mata kuliah itu banyak turun lapangannya ya dari kampus. Dari pengalaman Kak Caca, apa perbedaan paling signifikan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah sama praktek implementasi AMDAL di dunia kerja? Mungkin sebelum oke. itu bisa Eh, diperkenalkan dulu oke, mungkin oke. pekerjaan gimana sekarang. Oke, sekarang mm, mungkin dari awal aku emang nggak dekat dengan perusahaan manapun. Jadi kesehatan masyarakat di beberapa konsultan gitu. Awalnya di satu konsultan menjadi asisten tenaga ahlinya dulu. Belajar dari tempat magang. Jadi awalnya aku kenal AMDAL itu lebih dalam tempat magang dulu. Baru aku kenal AMDAL itu di kampus. Jadi materi AMDAL uh, waktu zaman aku kuliah itu masuknya itu setelah aku magang. Jadi aku kenal AMDAL dulu. Dan ketika dapat materi AMDAL dari kampus, menurut aku sangat ini ya jauh berbeda ya karena faktanya di lapangan dan yang ada di kampus itu hanya sekedar ya
AMDAL itu apa, terus ini regulasinya, terus cara penyusunannya seperti ini aja. Jadi kita belajar kan tentang ternyata tuh di AMDAL ini kompleks banget tentang kesehatan masyarakat aja, tapi kita juga ngebahas persepsi masyarakatnya sendiri, terus para ekonomi, itu ya. Kenapa? Oke, jadi kalau Oke. misalkan apa perbedaannya antara AMDAL di kuliah sama di lapangan itu emang pasti beda jauh banget. Karena kalau di kuliah tuh kita cuman diajarin adalah ini, terus fungsi AMDAL tuh ini, terus regulasinya ini itu aja. Jadi nggak ada praktek apapun karena mungkin saat em, aku kuliah saat itu eh, untuk dosen AMDAL sendiri pun juga cukup atas. Jadi kita masih ngambang-ngambang aja gitu kalau soal AMDAL. Nah, dan kebetulan banget kenapa aku bisa tertarik di AMDAL karena awalnya saat itu aku magang dulu kan. Jadi masuk masuk perkuliahan AMDAL tuh sekitar semester 6 atau semester 7 ya. Pokoknya jadi aku kuliah magang dulu. Setelah itu ternyata aku magangnya dapet di tempat AMDAL gitu. Dan aku juga di tempat magang agak sedikit ngambang-ngambang tapi aku lama-lama ternyata kalau di lapangan tuh kayak gini ya faktanya gitu kan. Jadi pas aku perbanding antara di kampus dan di lapangan ternyata memang harus di compare dua-duanya karena kalau cuma salah satu aja gak akan ada yang paham karena emang kompleks banget jadi kita harus paham dari sisi sosialnya juga dari sisi ekonomi dari sisi yang lain-lainnya juga gitu gak cuma fokus di kesehatan masyarakatnya aja jadi kita harus banyak yang dilihat gitu kalau misalkan di lapangan kalau misalkan di kampus kan pasti kita cuma fokusnya kayak gimana nih kita mengatasi eh, penyakit tren penyakit yang ada di sana dan bagaimana cara mitigasinya atau segala macam. Tapi kalau misalkan kita di lapangan itu kita juga em, berpikir ini gimana secara sosialnya dan ekonominya tetap terus berjalan, tetapi secara kesehatannya juga baik dan terjaga kayak gitu. Kalau dari pengalaman kakak, yang paling bikin kakak kaget mungkin atau surprise, yang mungkin nggak terbayangkan gitu loh dari awal belajar sampai mungkin pas magang kak itu apa sih kak yang bikin kaget saat pertama kali terjun langsung dalam proses kerja? Yang pertama mungkin kagetnya ternyata di em, di lapangan itu apa ya uniknya itu yang bikin seru ya sebenarnya yang serunya sih karena di lapangan itu aku jadi lebih tahu realitanya tuh ternyata penyakit yang selama ini dibahas atau selama ini yang dianggap selalu di dokumen AMDAL selalu dimasukin kan kebanyakan ISPA ya kalau di dokumen AMDAL itu penyakitnya itu ternyata em, sepengaruh itu karena aku juga baru sadar sih kalau misalkan kayak setiap ada pembangunan atau apapun apa namanya truk-truknya itu ternyata sangat berpengaruh terus selama proses pembangunan dan itu kualitas udaranya dan bikin masyarakat sekitar tuh cukup terganggu bahkan mereka banyak yang sampai ketika aku survei turun ke lapangan untuk temuin beberapa masyarakat mereka tuh marah ke kami sebagai surveillance yang ya kami kan sebagai penengah antara pengusaha dan masyarakat aja gitu kan jadi kami juga bingung ya ampun kok kita dimarah-marahin gitu kan ya udah jadi kita cuman jadi terima kalau bahasanya sih mungkin kita jadi kayak adalah kita tong sampah kita terima aja lah gitu omelan-omelan mereka gitu sih yang bikin kaget di awal sih itu karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang sebelumnya selama masa kuliah tuh nggak diajarin untuk berhadapan langsung seperti itu kan jadi nggak ada ekspektasi harus ketemu sama masyarakat yang seperti itu belum lagi yang kalau misalkan ternyata mereka dari awal memang tidak setuju dengan adanya pembangunan, tapi ternyata pembangunannya tetap berjalan. Dan em, ketika kami tim-tim survei ini turun atau tenaga-tenaga tenaga ahli ini untuk melihat kondisi lapangan, eh, tidak jarang pun masyarakat ada yang sedikit berbuat anarkis atau mungkin mereka
sedikit mencegah kita di perjalanan atau menyulitkan kita kali ya, kayak gitu sih. Itu yang bikin agak kaget dari awal. Mungkin itu jadi salah satu tantangan kali ya, Kak, dalam praktek turun lapangan di bidang AMDAL ini. Jadi menurut Kakak kalau udah tahu ternyata tantangan turun lapangan dalam lapangan AMDAL ini tuh seperti itu, kita harus menghadapi masyarakat yang berbagai banyak banget macamnya itu, kira-kira keterampilan yang perlu dibangun dari sekarang untuk disiapin itu apa, Kak? Mungkin skill komunikasinya, terus mungkin dari sikap kita terhadap masyarakat juga harus lebih bisa fleksibel, terus kita harus bisa lebih apa ya, coba untuk memposisikan diri kita sebagai mereka juga gitu loh. Jangan merasa kita di sana hanya bekerja terus menjalankan tugas kita ini, tapi nggak bisa, kita juga harus tetap memberikan rasa empati kita juga, karena dari situ pun jadinya mereka bisa terbuka ke kita kenapa sih mereka tuh nggak suka, kenapa mereka tuh gitu protes atau bahkan menghalang-halangi proses pembangunan dan proyek gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mencoba untuk melakukan pendekatan dengan baik, mereka perlahan juga akan mencoba terbuka gitu, kayak oh saya tuh nggak suka karena ini, karena A, karena B, banyak kasusnya sih kan. Jadi ya mungkin salah satunya adalah belajar berempati dengan sesama manusia atau manusia atau lingkungan sih, lebih penting itu di awal. Lebih bisa melihat masyarakat, apa ya, bahasanya mungkin lebih peduli kepada masyarakat yang selama ini dianggap sama orang-orang kayak ah udahlah kamu nggak masalah gitu kan, atau mereka mau pasti nurut-nurut aja, nggak mungkin mereka ngelawan pemerintah. Jadi kita harus bisa memposisikan rasanya jadi mereka lah gitu mungkin. Mungkin yang bikin penasaran sedikit nih, Kak, boleh nggak diceritain awal Kakak dari baru masuk kuliah nih, itu Kakak Hmm. emang udah tertarik sama Kesling, dari awal udah pengen, eh, udah ada rencana mau magang di AMDAL, atau apakah sebelumnya ada pilihan lain kah, atau emang udah pengennya ke arah sana, Oke. pilihan dunia kerjanya? Jadi sebenarnya dari awal aku masuk kesehatan masyarakat, aku belum tahu sama sekali aku mau eh, kerjaan mana, atau misalkan aku juga belum tahu. Bahkan aku dari awal sebenarnya belum ngerti kesehatan masyarakat itu apa di awal masuk kuliah. Karena ya biasa ada kayak bingung, karena waktu itu masih bingung banget sebenarnya. Sampai sempat mikir apa salah ini ya, salah salah ambil jurusan ya Jurusan. gitu kan. Iya gitu kan. Tapi pas akhirnya sampai di semester ketika harus magang dan ternyata masuknya di AMDAL gitu. Dan di situ baru ngerasa kayak kayaknya di sini deh gitu. Kalau begitu mungkin anak-anak sekarang pikirnya kayaknya di sini emang, kayaknya di sini lebih menarik. Kayaknya emang di sini bisa jadi peluang deh. Nah, tadi kan lanjut mungkin aku emang di awal belum tahu, karena terus akhirnya ketika aku coba untuk pelajari tentang apa itu si AMDAL, terus aku coba dan segala macam, dan kebetulan mentor aku saat aku magang itu mereka benar-benar ngajarin aku kayak ini kalau kamu beneran mau diambil tuh kayak gini loh gitu. Fokusnya di sini, coba deh kamu kenal sama ini ngerasain dulu deh lapangan, yuk kita ketemu sama masyarakat nih, kamu coba lihat-lihat dulu dokumennya, atau kamu coba urus-urus nih dokumen-dokumen itu kayak gini isinya gitu. Jadi pas dari situ baru kayak kayaknya yang menarik kayaknya mungkin dari sini deh jalannya gitu. Atau bahasanya kayak ini passion gue deh gitu kan. Jadi kayak oke, kita coba nanti gitu kan. Jadi selesai magang pun aku masih tetap kontak sama mentor-mentor aku itu kan. Jadi kayak untuk kayak Pak atau Ibu, bisa ya ntar kalau ada project-project coba dong ajak gitu kan, kayak pengen masih pengen belajar nih gitu, karena masih penasaran banget sama Abdal saat itu. Jadi berjalannya waktu, lama-lama menjadi asisten, terus makin tertarik gitu kan.
pengalaman baru lainnya lagi. Ya udah, terus lama-lama berjalan lagi, dikasih kesempatan untuk bisa ikut beberapa pelatihan AMDAL. Akhirnya lebih tertarik lagi ketika di dalam pelatihan itu ketemu sama banyak orang lagi yang mereka bahkan juga sama, bukan dari background yang kesehatan masyarakat, bukan dari background lingkungan gitu kan. Jadi mereka juga belajar AMDAL karena dari perusahaan mereka meminta untuk mereka memahami apa itu AMDAL gitu. Jadi kayak, ah, ini ternyata banyak juga yang orang-orang tuh eh, masih banyak yang paham tentang AMDAL dan banyak yang harus dijelaskan atau dipraktekkan tuh AMDAL tuh penting sepenting itu loh. Dan bahkan ini tuh kayak ternyata tuh AMDAL penting ya. Mereka tuh kalau setiap diskusi sama saya tuh kayak ternyata tuh AMDAL penting ya. Saya pikir tuh AMDAL cuma sekedar perizinan lingkungan biasa aja gitu. Ternyata emang dampaknya sebesar itu untuk perusahaan dan sekitarnya kita ya. Jadi gitu sih. Diceritain nggak Kak, awal mulai dapat Gimana? magang, terus proses magangnya itu gimana? Apalagi kalau waktu itu magang pas masih kuliah kan, Iya. itu Eh, gimana cara membagi waktu sama AMDAL dan kuliah? Gini, jadi aku itu magang, magang kan jadi udah diatur sih sebenarnya sama kampus. Jadi setiap jadwal aku magang itu aku pasti izin dulu sama pihak tempat magang untuk ambil jam sekian untuk stay dulu, lab beberapa waktu untuk ambil kuliah. Jadi di tempat magangnya juga lebih fleksibel, kita nggak mengharuskan yang standby atau terlalu strict gitu. Dan kebetulan juga ketika aku lagi kuliah, ketika aku lagi magang itu materi AMDAL belum masuk. Jadi eh, apa yang ada di apa yang aku pelajarin ini tuh belum terlalu apa ya. Ya lah, jadi ketika aku lagi magang aku bukan membahas tentang AMDAL di kampus, jadi tentang bahasan yang lain. Dan tadi proses ini gimana? Proses pas magang itu kalau ngapain aja? Oke, pas magang aku mungkin karena pada umumnya anak magang aja kali ya. Ya belajar untuk membuat dokumen AMDAL yang di awal, ANDAL, terus belajar LKL-UPL-nya, membuat matriksnya gitu-gitu aja. Terus habis itu em, praktek beberapa hal seperti penghitungan vektor gitu kan di tempat magang. Terus kita juga beberapa kali keluar kota untuk eh, merasakan eh, apa ya surveillance atau pengambilan data secara langsung pada masyarakat atau pengambilan data di eh, kalau puskesmas kan berarti ke puskesmas ya, berarti kita ngambil data ke puskesmas gitu. Jadi proses magangnya itu sebenarnya juga cuma sebentar sih, kayak sekitar 3 bulanan. Dan di bulan pertama itu awal aku emang cuma pengenalan secara dokumen aja. Dokumen AMDAL itu isinya apa aja, terus eh, persetujuan-persetujuan yang lingkungan yang diperlukan di dalam AMDAL itu aja, dan sebenarnya standar baku mutu yang memenuhi syarat untuk persetujuan lingkungan ini diterima itu seperti apa kayak gitu. Berarti kakak magang pas kuliah udah curi start duluan ya belajar AMDAL-nya. Ya. Hmm. Dari kalau dilihat dari awal magang pas kuliah sampai sekarang berarti bekal pengalaman kakak udah banyak berarti. Boleh nggak diceritain salah satu pengalaman yang paling menantang buat kakak dalam proses eh, menghadapi masyarakat, menghadapi stakeholder atau apapun itu dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Oke.
paling menantang itu di paling menantang itu waktu di daerah Banten. Jadi em, ini itu pembangunan RDF, mungkin kalau sebagian dari kalian ada yang pernah tahu ya, pengolahan sampah yang diolah menjadi lebih modern gitu. Nah, jadi di daerah sana itu masyarakatnya sangat menolak untuk adanya pembangunan pabrik NDF atau gedung NDF itu karena menganggap ini penumpukan sampah aja, dan mereka itu di sekitar lingkungan mereka itu hampir semuanya itu mereka pengolahan sampahnya adalah dengan pembakaran atau penimbun. Jadi mereka menganggap kalau misalkan adanya apa namanya sampah yang diambil gitu keliling itu kayak akan ada timbulan sampah dan membuat lingkungan mereka bau. Nah, dan yang lucunya itu adalah yang menjadi perwakilan masyarakat ketika em, sedang konsultasi publik itu ada datang tiba-tiba pemuda masyarakat yang mereka merasa nggak suka sama pembangunan ini karena merasa mereka nggak diajak untuk ada di dalam proyek tersebut gitu. Jadi mereka mengajak semua warga yang lain untuk demo di depan gedung em, apa ya, di depan gedung waktu itu di depan gedung hotel karena kita waktu itu konsultasi publiknya di aula hotel, demo di situ eh, dan menolak keras untuk pembangunannya. Pokoknya cukup anarkis sih karena mereka benar-benar bawa spanduk demo, terus dengan banyaknya warga yang datang itu nggak expect banget karena kami kan awalnya konsultasi konsultasi publik itu hanya mengundang sekitar 20 orang dari perwakilan masyarakat saja, dan kebanyakan yang hadir itu seharusnya adalah tokoh masyarakat gitu. Jadi mereka yang tidak berkepentingan ini dikumpulin atau dipanasin gitu sama masyarakat yang tidak merasa apa ya, mungkin kalau dilibatkan itu jadi membuat seakan kalau RDF ini tuh eh, proyek yang sangat buruk gitu. Padahal ini dari segi ekonomi, kesehatan ini baik untuk mereka. Cuman yang paling tidak Mm-mm. yang paling menantang lah ya, itu kami diusir sama warga terang-terangan untuk langsung pergi dari tempat itu secepat-cepatnya. Nah, eh, warga sudah sangat anarkis kebetulan karena mereka sebagian udah ada yang bawa beberapa benda tumpul di ya daripada kami kenapa-napa jadi kami kabur aja. Jadi kami membatalkan acara konsultasi publik itu dan kami melakukan itu yang untuk yang pertama seperti itu. Terus yang keduanya kami melakukan lagi konsultasi publik lagi untuk mencoba menjelaskan gitu kan secara baik dan mengundang mereka langsung di DP gedung DPRD daerah sana Banten, tapi tetap sama yang kami dapatkan gitu kan. Kami meminta untuk perwakilan masyarakatnya, tapi yang datang tetap eh, banyak sekali. Pokoknya sampai lah udah bawa ke terus bawa beberapa benda-benda tajam, bawa toa kayak gitu gitu kan. Dan protes, bawa spanduk untuk menolak keras gitu. Jadi itu paling analisis sampai ya saya udah bilang sampai ini akan batal sih, proyek ini akan batal, tapi PUPR sendiri berbicara kayak enggak, ini proyek ini nggak akan batal tapi mungkin kita pindahkan lokasi karena emang memang masyarakat di sini dari dulu tidak menerima proyek apapun. Menyerah karena mereka juga takut masyarakatnya akan membabi buta ke mereka gitu. Ini memang tantangan masyarakatnya terhadap proyek AMDAL.
Iya. Kalau kayak begitu berarti cara mengatasinya dari kakak tuh ya udah membatalkan gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi, kalau misalkan memang kami diberi kesempatan untuk bisa berbicara langsung, atau mungkin kami diberikan kesempatan untuk berbicara dengan tenang dan tanpa adanya apa ya, keanarkisan masyarakat dan kemarahan mereka, mung- mungkin masih bisa kami lakukan. Saya juga sebelumnya, selama mereka demo itu, mungkin karena saya nggak kelihatan kayak salah satu dari tim konsultan ini, dan saya berusaha memencar dari tim-tim yang lain. Jadi saya pegang kamera dan seakan-akan saya disuruh menjadi wartawan. Jadi saya sengaja coba duduk di salah satu sebelah ibu itu, dan saya ngomong sama mereka, emang kenapa sih Bu ditolak? Terus mereka jawabnya, nggak tahu Bu, saya juga cuma ikut-ikutan aja disuruh ngerapain tempat gitu. Jadi semua ini terjadi Oh. tuh karena mereka kebanyakan tuh diprovokatorkan sih gitu sama orang-orang itu. Dan saya lihat Hmm. orang-orang ini lagi gitu. Dan masalahnya saya tanya kenapa gitu. Dan saya tanya sama yang lain lagi, mereka juga jawabnya, nggak tahu, aku cuma disuruh ikut aja gitu. Jawaban mereka kayak gitu. Jadi kayak, oh oke oke. Jadi ini masalahnya emang karena orang-orang yang ini aja nggak suka gitu. Dan saya coba infokan ke tim saya, mereka juga cuma bilang, ya ya udah kita ikutin PUPR aja mau kayak gimana. Jadi kita di sini cuma menengah aja, udah berusaha untuk kasih mereka ruang, tapi mereka tidak mau. Jadi masih lanjut, saya juga kurang tahu ya, karena saya udah nggak join lagi di proyek itu. Hmm. Oh, susah ya kalau kayak begitu. Kalau misalkan ada tantangan atau hambatan dari masyarakat Heeh. dengan apa pengaruh dari kakak ya sih kak atau klien yang berkepentingan gitu di sana di Maaf, daerah situ. maaf, bisa diulang tadi, terputus pertanyaannya. Ya, maaf kak. Dalam menghadapi hambatan-hambatan seperti itu di lapangan, kira-kira bisa nggak sih kak kalau kita eh, campurin tangan stakeholder dari kakak sendiri gitu? Atau mungkin pihak dari daerah situ yang punya kepentingan? Mungkin lebih dari eh, pihak dari beberapa pejabat atau tokoh-tokoh di sana sih. Karena kami pun juga untuk bisa memasuki atau mendekati masyarakat juga melewati para tokoh masyarakat sekitar. Mm-mm. Jadi ketika tokoh masyarakatnya pun menyarankan kami untuk mundur, jadi ya kami juga akan memilih untuk mundur gitu. Oh, begitu. Hmm. Karena Men- karena kami merasa mereka sebagai tokoh masyarakat yang lebih memahami warga mereka ya. Jadi Mm-mm. ya kami mau sekekeh apapun ketika masyarakatnya merasa ini tidak menguntungkan untuk mereka, dan eh, para tokoh juga merasa takut untuk terlalu kencang eh, menekan masyarakat atau meminta masyarakat untuk bisa menerima, ya kami juga nggak berani untuk berbuat apapun. Ya kayak, ya kami udah berusaha permisi untuk, misalnya kita kayak datang ke rumah seseorang terus kita permisi tapi ternyata orang itu udah berubah, ya kita nggak bisa berbuat apapun gitu, karena semua itu balik lagi tetap ada keputusan masyarakatnya sendiri. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak, ini datang langsung dari kacamata mahasiswa yang lagi belajar AMDAL gitu ya. Karena Heeh. kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman Kakak, kalau ada hambatan masyarakat kayak gitu, agak serem ya. Sampai Iya. bawa-bawa senjata kayak gitu, agak serem sih kalau didengar. Tapi pasti AMDAL itu kan emang ada seru-serunya ya. Kita explore
daerah sana sini, mempelajari tentang tokoh masyarakat dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Menurut Iya. kakak, gimana cara mahasiswa mulai mempersiapkan diri dari sekarang? Kalau emang tertarik buat terjun ke bidang AMDAL, kira-kira apa? Kak? Oh, mungkin yang pertama tetap eh, secara sosialnya tetap harus pendekatan komunikasi, secara komunikasinya harus diperbaiki ya dengan masyarakat. Terus yang kedua mental, mungkin kayak mental-mental yang tiba-tiba ada masyarakat yang gak ada urusan, gak ada apa, terus tiba-tiba nih, terus ngobrol-ngobrolin masyarakat yang lain. Nah itu gimana cara kita ngehandle warga yang ini gitu. Gimana cara kita menenangkan beliau yang merasa yang berusaha untuk memanas-manaskan situasi gitu. Mungkin gitu sih. Sama untuk gimana cara kita menenangkan masyarakat agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan baik. Ya mungkin kalau gitu pendekatan sih ya, pendekatan kayak aku laku untuk tidak terlalu terlihat seperti salah satu konsultan atau aku salah satu tim di sana. Jadi aku coba untuk membaur seakan-akan mungkin aku salah satu wartawan atau aku mungkin bisa menjadi salah satu warga di sana juga gitu. Kadang mereka pun juga belum tentu saling kenal walaupun mereka tuh kumpul. Kalau dari sosial sih mungkin itu lebih ke beradaptasi ya. Harus lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang kita nggak tahu di mana nanti kita berada. Dan harus lebih cepat beradaptasinya. Kalau dilihat dari gambaran peluang Kak di bidang AMDAL itu kan pasti luas banget. Apalagi eh, kita sekarang peminatan di kampus itu Kesling, maksudnya bukan AMDAL. AMDAL itu justru salah satu mata kuliah di peminatan Kesling. Ya. Tapi kalau dilihat dari prospek kerjanya kan kira-kira apakah di luar sana yang menekuni bidang Kesling dan AMDAL itu gambarnya kira-kira gimana? Karena mungkin aku dari awal hanya fokus jadi TA dan aku tidak terkait terikat sih itu sih menurut aku prospeknya juga cukup baik. Tapi balik lagi kadang dalam AMDAL kita itu kebanyakan itu dari teman ke teman. Jadi misal aku kenal sama satu orang, terus nanti aku coba untuk rekomendasikan dia ke teman-teman aku yang lain atau ke konsultan aku yang lain untuk mengajak dia untuk proyekan kayak gitu sih. Lebih prospek kerja sih lebih 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 banyaknya sih seperti itu. Karena untuk di beberapa perusahaan perizinan ini atau perusahaan konsultan itu untuk kerja menjadi karyawan mereka itu mereka tuh nggak terlalu banyak nge-hire sih. Saking banyak yang melakukan, jadi mereka banyak membutuhkan pekerja freelance. Eh, Terakhir Kak, mungkin sebelum kita buka sesi tanya jawab, menurut Kakak mindset apa yang paling penting buat mahasiswa untuk ditanamkan kepada mahasiswa agar siap menghadapi realita kerja di bidang kesehatan lingkungan atau AMDAL, khusus AMDAL. Benar-benar pengen atau ingin benar-benar terjun di dunia AMDAL itu adalah kita tuh harus bisa benar-benar uh, merealisasikan apa yang kita temukan di lapangan itu sesuai dengan apa yang ada di dokumen. Jadi kalau bisa ataupun walaupun ada tekanan dari pihak usaha atau pihak manapun untuk meminta dokumen AMDAL ini dibuat sebaik mungkin. Kalau bisa, kalau memang dokumen itu memang jelek ya jelek gitu, dibuat sejujur-jujurnya mungkin. Jangan menjual tanda tangan kita kepada usaha manapun demi keuntungan yang mungkin bisa dibilang tidak seberapa untuk kita pribadi, tapi banyak merugikan bagi masyarakat sekitar nanti ke depannya. Jadi kita tuh harus bisa jujur dan ya nggak apa-apa kalau misalkan emang kita mau lebih idealis lagi,
menulis atau mungkin eh, menaruh semua apa yang kita temukan gitu kan. Bahkan sejelek-jeleknya lingkungan itu atau sebagus-bagusnya ya kita tulis apa adanya. Jangan dirubah gitu. Ketika menjadi lebih bagus, ya kalau memang misalkan dokumen ini tidak layak ya lebih baik tidak layak daripada nanti ke depannya kita bikin ini layak tapi berdampak banyak seperti mungkin kasusnya kalau nggak jauh-jauh ini kayak seperti yang kita agak senggol dikit seperti yang ada di Sumatera itu ya belakangan tahun kemarin kan itu udah cukup sangat besar dampaknya ya. Itu mungkin bisa juga karena menganggap sepele untuk perizinan lingkungan atau persetujuan lingkungan yang selama ini dianggapnya ah gampang lah karena ini aja, udahlah ini aja, apa mitigasinya kayak gini-gini doang udah cukup. Padahal harusnya kita lihat dari segi ini kekuatan dasar tanahnya, terus daya serapnya, atau mungkin kita juga harus lihat eh, di dekat penambangan apa bukan penambangan di dekat penebangan yang banyak itu atau penanaman sawit itu ada warga sekitar nggak sih kalau misalkan ini akan terjadi bencana tuh akan ada warga sekitar yang berapa banyak terkena bencana atau berpotensi mereka akan kehilangan rumahnya terus akan mengalami ada korban jiwa atau jadi kita harus atau penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak sadari karena adanya pabrik-pabrik terus pembuangan air limbahnya ke sungai yang selama ini dipakai sama masyarakat dan kita anggap itu nggak bermasalah dan selama ini masyarakat cuek-cuek aja tapi ternyata ketika masyarakat pakai setahun 2 tahun setelahnya banyak yang sakit itu juga mungkin harus kita tulis secara terang-terangan di dalam dokumen. Jadi kita tuh nggak cuma ngelihat dari 3 atau 6 bulan ke depan, tapi kita juga harus lihat ini selama 5 tahun sampai 10 tahun bahkan seterusnya itu tuh akan aman atau berdampak apa pada lingkungannya atau ataupun kalau misalkan memang berdampak ya kita juga harus memberikan apa sih pencegahannya atau mitigasi yang harus kita lakukan atau pengelolaan lingkungan seperti apa yang harus kita lakukan di lingkungan itu seperti itu. Ditanamkan itu apa harus jujur ya Kak di bidang AMDAL ini, terus skill problem solvingnya juga harus Iya, terus harus pikir panjang karena dakwah itu berkelanjutan, nggak sesaat doang. Terima kasih banyak Kak Caca atas jawaban-jawabannya yang sangat-sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab teman-teman peserta. Bagi teman-teman bertanya boleh langsung eh, raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini aku izin bacain Kak ada pertanyaan yang masuk. Dari Putri, menurut Kakak seberapa besar pengaruh kualitas data awal terhadap hasil AMDAL? Dan apakah masih suka nemuin keterbatasan data di lapangan? Terima kasih, Kak. misalnya tadi bisa diulang, maaf aku tadi kurang dengerin. Hmm. Menurut Kakak, seberapa besar pengaruh kualitas data awal terhadap hasil AMDAL? Dan apakah masih suka nemuin keterbatasan data di lapangan? Oke. Mungkin kalau data yang kita dapat, biasanya tuh kita tuh nggak langsung minta ke pihak puskesmas atau eh, pihak mana? It's 11 hours. Eh, Oke, pokoknya kita nggak akan minta langsung ke pihak puskesmas lah. Karena biasanya kita tuh akan cari data dulu di BPS-nya mereka terkait kesehatan masyarakatnya. Dan di dalam BPS itu kebanyakan puskesmas tidak menaruh semua data secara lengkap. Bahkan banyak mereka yang hanya menaruh angka angka yang ngasal gitu atau misalkan jumlah penyakit. Contohnya sih emang jumlah penyakit itu nggak akan pernah diupload sama pihak puskesmas karena itu data yang paling sensitif untuk ditampilkan di dalam BPS. Jadi
awal mungkin ketika kayak jumlah rumah sakit, jumlah apa itu kadang sangat tidak relevan karena nyatanya data yang diupload di database itu sangat berbeda dengan yang ada di lapangan dan data yang ada di dalam puskesmas yang sama. Jadi em, alangkah baiknya jika memang melakukan data awal lebih baik langsung minta data ke puskesmas karena eh, untuk mengurangi risiko kesalahan data atau mungkin kita kesalahan analisa juga kali ya jadinya kita nggak bisa memberikan eh, masukan atau penilaian terhadap dokumen tersebut layak atau tidaknya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat. Sebelum kita menutup sesi diskusi kita hari ini, boleh nggak kita minta pesan-pesannya dari Kakak untuk teman-teman mahasiswa FKM UMJ, khususnya yang tertarik di bidang kesehatan lingkungan dan AMDAL. Kita harus jadi penyusun atau penilai AMDAL yang mempunyai integritas dan jangan menggadaikan tanda tangan kita aja hanya untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin tidak seberapa dan bisa merusak tanah air kita ini. Nah, jadi yang harus kita ingat itu adalah mungkin alam tuh nggak bisa tiba-tiba taping atau manifest gitu ya di sosmed. Mereka tuh kan nggak mungkin gitu. Tapi mereka tuh akan tiba-tiba membalas kita dengan bencana di waktu yang kita nggak akan pernah duga. Itu aja sih. Hmm. Baik, terima kasih banyak Kak Caca atas pesan Iya, dan pesannya. Dari diskusi kita hari ini, kita bisa melihat bahwa dunia AMDAL di lapangan itu memiliki kompleksitas yang tidak selalu tergambarkan di bangku kuliah. Jadi mungkin apa di bangku kuliah itu yang diajarin ini apa, tapi ternyata tantangan utama yang ada di lapangannya itu apa, itu tuh nggak banyak dikenalin. Jadi nggak cuma butuh pemahaman teori, tapi juga butuh kemampuan komunikasi, adaptasi, problem solving, serta kesiapan menghadapi dinamika stakeholder dan masyarakat yang berbeda-beda karakteristiknya di lapangan. Sesi ini bisa memberikan gambaran yang lebih realistis dan memotivasi teman-teman semua untuk mempersiapkan diri sejak sekarang. Nah, sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan, kami dari Alumni FMUNJ izin memberikan sertifikat kepada Kak Caca sebagai narasumber alumni pada hari ini. oh oke bro, lanjut sih kalau Udah, nggak apa-apa. udah ya. Oke oke oke. Ya Udah. udah. Terima kasih banyak gitu. Mohon maaf banget koneksinya terganggu. Terus juga mungkin penjelasan aku mungkin agak sedikit berbelit-belit ya karena jujur ini aku juga jarang banget ngobrolin AMDAL sama orang lain gitu kan, kecuali sama teman-teman kecil sendiri. Jadi agak bingung juga ngejelasin ini loh di lapangan tuh seperti nyata. Karena agak membingungkan menjelaskan gambarannya tuh seperti apa karena gak semua orang bisa apa membayangkan atau mungkin pernah ada di posisi itu aja sih. Tapi dari gambarannya sedikit aja sudah bikin kita kita nih kepo sih belajar lebih dalam. Jadi apa kita berharap bahwa kakak bisa membawa materi nanti akan suatu saat nanti di kampus biar lebih jelas. Insya Selanjutnya kita Allah. akan sesi dokumentasi ya Kak, izin kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, aba-aba ada di saya untuk sesi dokumentasi. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Kak Caca sekali lagi. Dengan demikian berakhir sudah sesi alumni talk kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf Kak, apabila selama memandu diskusi ada kekurangannya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator yang sudah memandu jalannya, diskusi dengan sangat baik. Dan juga kepada narasumber atas sharing yang sangat insightful dan relate dengan keseharian sekitar ini. Semoga apa yang kita telah sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi insight yang baru bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai FT, mohon maaf apabila selama acara dapat banyak kekurangan, baik dalam tutur kata maupun sikap. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan partisipasi dalam alumni talk hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Caca atas waktunya.